Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perkuliahan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan dengan topik perkuliahan dasar-dasar penyusunan tes. Baik, kita mulai ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang alat evaluasi, dan kita juga sudah menyebutkan beragam alat evaluasi. Ada yang sifatnya atau bentuknya tes, dan ada yang bentuknya non-tes. Nah, baik, kita pada pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana dasar-dasar penyusunan tes, ya. Nah, sebelum lanjut tentang bagaimana cara menyusun instrumen tes, ya, kita perlu pahami seperti apakah ciri-ciri tes yang baik. Ada beberapa ciri yang harus dipenuhi sebagai penanda bahwa instrumen atau tes tersebut memiliki kualitas yang baik. Yang pertama adalah harus memenuhi unsur validitas, ya, validitas atau validity. Valid itu artinya tepat, benar, absah, atau sahih gitu ya. Nah, kalau secara singkatnya, saya memaknai bahwa valid itu adalah instrumen tes yang dibuat itu mengukur apa yang semestinya diukur. Jadi lebih ke ketepatan instrumen. Kalau yang diukur adalah kemampuan kognitif, level pengetahuan, ya, atau remember, maka bentuk soalnya juga adalah soal yang menguji kemampuan remembering, ya, atau knowledge, atau yang sifatnya adalah pengetahuan dasar, seperti menyebutkan, menunjukkan, mengidentifikasi, dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang akan diukur adalah level kognitif level 1, maka soal yang valid adalah soal yang mengukur level tersebut. Itu dari segi level kognisi saja, ya. Belum lagi dari ketepatan dari unsur-unsur yang lainnya, ya. Jadi yang pertama adalah harus valid dulu, ya. Harus valid dulu sebuah alat instrumen itu. Nah, sebuah tes dikatakan valid jika ya tepat, benar, sahih atau absah dapat mengungkapkan apa yang seharusnya diungkap atau dapat mengukur apa yang semestinya diukur melalui instrumen tes tersebut. Yang kedua, eh, nanti tentang validitas kita akan bahas lebih detail di pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kita akan lebih detail lagi membahas tentang apa itu validitas, kemudian jenis-jenis validitas, dan bagaimana cara menguji validitas itu. Jadi itu ada pertemuan tersendiri untuk membahas terkait dengan validitas dan reliabilitas. Nah, ciri tes yang kedua adalah reliable atau reliability gitu ya. Reliability atau reliabilitas diartikan sebagai keajegan atau stabilitas atau stability, ya, atau kemantapan, konsistensi. Jadi sebuah instrumen dikatakan valid, dikatakan reliable ketika diukur berkali-kali, kemudian berulang kali, hasilnya akan tetap sama. Jadi ketika sebuah tes diukurkan kepada objek yang sama, waktunya berbeda, tapi bedanya tidak terlalu jauh, ya, hasilnya akan tetap sama, ya, atau akan tetap ajik. Misalnya eh, tes IQ, sekarang dites, kemudian besok dites lagi, pasti hasilnya itu tidak jauh beda. Nah, itu berarti tes IQ atau instrumen tes IQ itu memiliki reliabilitas yang tinggi. Ya. Jadi, ciri tes yang baik yang kedua adalah reliabilitas. Cirinya adalah konsistensi. Diukur berulang-ulang, ya, dalam periode waktu tertentu, ya, maka hasilnya akan tetap sama. Hasilnya akan tetap konsisten. Itu namanya reliabilitas. Di pertemuan sebelumnya juga saya sudah mencontohkan.
Instrumen yang instrumen yang reliable seperti misalnya alat ukur tinggi badan. Kita mau diukur sekarang, nanti sore, besok, besoknya lusa, dan minggu depan itu tinggi badan kalau seumuran saya ya segitu-segitu aja gitu. Tapi kalau mungkin untuk anak kecil bertumbuh kan, gitu. Misalnya sekarang diukur, nah 3 bulan lagi diukur mungkin akan nambah sekian mili gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi dalam konteks reliabilitas itu dalam waktu tertentu ya, waktunya tentu memperhatikan misalnya seperti kemampuan kognitif atau IQ ya, hari ini dites, minggu depan dites pasti hasilnya tidak jauh berbeda. Nah, itu ciri instrumen yang reliable. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Apa itu objektif? Ya, objektif itu mengukur apa adanya. Jadi ketika instrumen tes digunakan untuk mengukur tanpa ada bias-bias, tanpa ada interpretasi yang lain gitu ya, di luar apa adanya hasil pengukuran tersebut. Jadi objektif apa adanya. Jangan karena eh, apa namanya merasa menyayangi siswa, kemudian nilai yang jelek, kemudian dibaik-baikin. Nah, itu unsur subjektifnya masuk ya. Atau misalnya ketika soalnya bentuknya esai, kemudian memeriksanya nanti, oh ini mah nggak kebaca gitu, langsung aja nilainya dikasih jelek. Padahal kalau dibaca dengan cermat, itu jawabannya benar. Misalnya seperti itu ya. Jadi objektivitas. Nah, pekerjaan koreksi atau mengkoreksi suatu instrumen tes atau misalnya hasil siswa, hasil apa ya, hasil tes siswa itu harus terbebas dari unsur-unsur subjektivitas. Harus terbebas dari eh, apa namanya subjektivitas baik dari pengkoreksi ya atau yang memeriksa lembar jawaban siswa ataupun juga subjektivitas dari penyusun tes. Jadi soal yang benar adalah soal yang siapapun yang membaca soal ya interpretasinya relatif sama dan jawaban yang benarnya relatif sama. Disebut relatif mungkin kalimatnya berbeda misalnya untuk soal yang untuk soal yang esai gitu ya. Mungkin dengan bahasa yang berbeda tetapi intinya akan sama. Nah, itu adalah objektivitas. Kemudian practicability, praktis. Jadi instrumen tes yang baik itu adalah instrumen yang praktis. Praktis itu artinya eh, mudah dilakukan tesnya. Kemudian dari segi biaya yang dikeluarkan juga ekonomis ya. Itu ciri tes yang baik. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang prinsip dasar bagaimana kalau kita akan menyusun perangkat tes atau instrumen tes. Pertama, tes hasil belajar dapat mengukur secara jelas hasil belajar learning outcome ya yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Jadi, kalau kita mau membuat perangkat evaluasi pembelajaran, titik berangkatnya dimulai dengan telaah dulu learning outcome-nya. Telaah dulu learning outcome-nya. Karena instrumen yang akan kita gunakan itu akan mengukur learning outcome, tujuan pembelajaran. Atau bisa lagi lebih spesifik lagi dari tujuan pembelajaran yang disebut dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ya, oke. Ya, jadi indikator pencapaian kompetensi itu bagian dari TP ya tujuan pembelajaran yang lebih spesifik ya. Indikator pencapaian tujuannya apa gitu. Nah, indikator itu yang diukur dengan instrumen yang dibuat. Kemudian yang kedua, butir-butir tes harus merupakan sampel yang representatif dari sekumpulan bahan ajar, sekumpulan materi ajar. Misalnya begini sederhananya, dalam satu semester ada 5 bab yang diajarkan kepada siswa. Maka, ya, menurut prinsip nomor 2 itu, karena ada 5 bab, maka masing-masing bab itu harus keterwakilan, harus ada wakilnya dalam soal, gitu ya. Nah, setiap bab yang materinya banyak atau lebih banyak,
maka jumlah soalnya harus lebih banyak dibandingkan bab yang materinya lebih sedikit. Sederhananya begitu. Nah, tapi dalam konteks pembelajaran juga bisa dilihat dari TP-nya. Ada tujuan pembelajaran yang materinya tuh banyak gitu. Ada tujuan pembelajaran yang materinya tuh sedikit gitu. Atau satu TP tapi IPK-nya yang satu ada 10 IPK-nya ya. Yang satunya lagi satu tujuan tujuan pembelajaran IPK-nya hanya ada 5. Maka ya, maka masing-masing IPK itu harus terwakili dalam soal. Semakin banyak IPK, maka semakin banyak soal yang harus ada ya dalam satu TP tersebut gitu. Jadi prinsip yang kedua adalah representatif. Soal harus merepresentasikan isi materi eh, pembelajaran yang dilaksanakan dalam satu semester tersebut atau satu waktu tersebut gitu. Kalau misalnya kita mau membuat penilaian harian gitu ya, maka kita harus mempelajari dalam 2 atau 3 pertemuan yang akan diujikan itu ada berapa sub materi yang diajarkan. Nah, masing-masing sub-sub-sub itu harus terwakili dalam soal yang akan diteskan. Berikutnya yang ketiga adalah bentuk soal harus bervariasi ya, sehingga betul-betul cocok mengukur hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan instruksionalnya atau tujuan pembelajarannya gitu. Jadi soalnya itu jangan PG-PG semua gitu ya. Idealnya ada PG-nya ya, ada esainya. PG untuk mengukur kemampuan istilahnya kalau PG itu kan kita masih memungkinkan untuk gambling, masih memungkinkan untuk dengan cara menebak-nebak ya. Tetapi kalau esai, nah itu lebih di mengungkap kemampuan peserta didik untuk menjawab menggunakan kalimat sendiri, untuk mengungkapkan ya, mengungkapkan pikirannya menjawab pertanyaan dalam soal-soal esai. Jadi bentuk soal harus dibuat bervariasi. Bisa jadi sama-sama PG, tapi PG juga banyak tipenya, ya. Nah, itu bisa mainkan dalam PG, tapi dengan berbagai bentuk tipe soal PG atau pilihan gandanya. Berikutnya, tes hasil belajar harus didesain untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Kalau tujuannya adalah untuk placement test, ya, maka soal yang dibuat itu harus bisa menggambarkan placement, penempatannya ada di mana. Misal, kalau kita akan menyelenggarakan sebuah kursus bahasa Inggris gitu ya. Kemudian kita akan melakukan placement test kepada calon siswanya. Nah, dari situ kita hasil tes itu bisa menggambarkan mana siswa yang kemampuannya masih di level elementary atau basic ya, mana yang siswa sudah masuk ke level intermediate gitu ya, atau mana siswa yang sudah masuk ke level advance gitu. Nah, itu placement test ya. Kemudian formative test. Formative test itu adalah tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dalam satu topik tertentu atau satu tujuan pembelajaran tertentu gitu ya. Jadi intinya hanya untuk satu materi lah bahasa sederhananya. Maka hasil apa bentuk tes itu hanya untuk mengukur pada materi tersebut. Nah, beda halnya dengan summative test. Kalau summative test atau tes sumatif itu mengukur hasil belajar dalam rentang waktu yang lebih panjang. Misalnya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir sekolah. Maka penilaian tengah semester itu soalnya terdiri dari kumpulan banyak materi yang sudah diajarkan pada tengah semester pertama.
Kemudian penilaian akhir semester bisa jadi soalnya dari tengah semester sampai akhir semester materi apa saja yang diajarkan itu yang diteskan. Atau bisa jadi untuk ujian akhir semester dari pertemuan pertama di semester tersebut sampai ke pertemuan terakhir dikumpulkan soal gitu ya, sesuai dengan materi itu baru diteskan. Sehingga nanti akan membuat kesimpulan apakah dalam satu semester ini siswa hasil belajarnya sesuai dengan kriteria ketuntasan atau standar ketuntasan atau standar minimal atau tidak. Ya, itu adalah summative test. Nah, hasil tes sumatif itu kan biasanya nanti akan masuk ke nilai raport ya untuk di sekolah. Berikutnya, prinsip dasar penyusunan tes berikutnya adalah tes hasil belajar harus memiliki reliabilitas yang bisa diandalkan. Artinya, eh, soal tersebut harus memiliki konsistensi untuk mengukur hasil belajar. Jadi sebaiknya para guru atau Anda mahasiswa nanti bisa membuat soal, kemudian mencobakan beberapa soal ke siswa ya untuk mengukur eh, reliabilitasnya. Nanti soal-soal yang reliabilitasnya bagus bisa Anda simpan di bank soal dan bisa digunakan untuk siswa berikutnya. Itu reliabilitas tes. Berikutnya adalah tes hasil belajar dapat digunakan sebagai alat untuk mencari informasi. Gunanya adalah untuk memperbaiki cara belajar siswa dan cara guru mengajar. Dengan adanya tes, maka guru bisa menganalisis dari jawaban siswa pada pokok bahasan mana yang hasilnya maksimal, pada pokok bahasan mana yang hasilnya belum optimal. Nah, pada bagian yang belum optimal tersebut, berarti di situ ada masalah. Materi tersebut mungkin sulit dipahami. Nah, banyak faktor yang bisa dianalisis oleh para guru ketika menemukan data hasil evaluasi hasil belajar yang seperti itu. Bisa jadi memang karakteristik materinya sangat sulit, kemudian bisa jadi juga karena pada saat pembelajaran kondisinya tidak nyaman, atau mungkin banyak libur sehingga materi itu terlalu terburu-buru menyampaikan materi pembelajarannya, atau bisa jadi karena metode mengajarnya yang tidak bisa diterima, ditangkap oleh siswa ya, pesan-pesan pembelajarannya. Nah, banyak hal yang bisa dianalisis melalui aspek tersebut. Kemudian selain selain tentang materi, juga tentang level kognisi. Kita bisa melihat dengan hasil analisis hasil jawaban siswa itu, kita bisa melihat pada level kognitif mana siswa yang merasa kesulitan. Misalnya, sama-sama levelnya kognitif level 2, kemampuan understanding ya, kemampuan memahami. Memahami itu kan bisa menjelaskan, bisa membandingkan, bisa membedakan, bisa mencontohkan. Misal ya, dari 4 hal itu saja, pada bagian mana siswa yang kesulitan? Apakah ketika diminta menunjukkan contohnya sulit memberikan contoh, atau ketika membedakan ini masih kebingungan dan seterusnya. Jadi melalui evaluasi hasil belajar siswa, para guru ya atau Anda atau kita sebagai evaluator bisa melihat, bisa menganalisis hal-hal yang belum optimal dalam penguasaan siswa. Nah, di pertemuan berikutnya kita sudah bahas tentang ini ya. Nah, ini hanya reminder saja. Ini ada tes objektif tuh ada 2, ada tes, ada non tes ya. Nah, oke, kita sudah bahas itu. Tes bentuknya ada objektif, ada subjektif. Kemudian non tes ada bentuknya skala bertingkat dan seterusnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita
akan membahas yang ditandai saja ya. Bagaimana dasar-dasar penyusunan tes untuk soal atau tes yang bentuknya benar salah, pilihan ganda, menjodohkan dan isian. Oke, kita mulai dengan tes benar salah atau true or false ya. Tes benar salah itu apa sih gitu ya? Ini kalian juga waktu sekolah dulu pasti sering mendapatkan soal seperti ini. Ini soal yang sangat simpel, yaitu bentuk tes yang butir-butir soal itu berupa pernyataan atau statement ya. Pernyataan itu ya ada yang benar dan ada yang salah. Nah, nanti peserta tes atau testi diminta untuk menunjukkan atau menandai mana pernyataan yang benar dan mana pernyataan yang salah. Oke, jadi tugas testi adalah hanya menandai, memberikan simbol, bisa silang pada huruf B atau S, bisa melingkari pada huruf B atau S. Huruf B menunjukkan pernyataan itu benar dan huruf S itu menandakan bahwa pernyataan tersebut salah. Oke, nah kita akan berikan contohnya di sini. Nah, contoh tes benar salah. Nah, seperti ini ya. Jadi, eh, misalnya nomor satu ya, BS. Jika benda dipanaskan secara terus-menerus, maka akan mencair. Benar atau salah, gitu ya. Dan seterusnya. Ini eh, soal tipe benar dan salah. Tugas siswa adalah menandai, misalnya melingkari huruf B jika pernyataan benar dan huruf S jika pernyataan salah. Oke. Nah, bagaimana cara menyusun tes benar salah? Pertama, seyogianya huruf BS tuh di depan, di sebelah kiri. Ya, tadi saya ulangi ya ke atas lagi. Nah, seperti ini. Jadi, huruf B dan S-nya itu sebelum pernyataan, di sebelah kiri. Ya, petunjuknya. Gitu, begitu cara buat soalnya. Kemudian yang kedua, jumlah butir hendaknya berkisar antara 10 sampai 20 butir. 20 juga sebenarnya kebanyakan ya. Tapi ini berdasarkan referensi yang ada itu 10 sampai dengan 20 butir soal. Kemudian jumlah butir jawaban yang benar itu sebaiknya sama atau seimbang dengan jumlah butir soal yang jawabannya salah. Jika soalnya ada 10, maka pernyataan yang benar, ya kunci jawabannya yang B, itu harus ada 5. Yang kunci jawabannya S atau pernyataan yang salah juga harus ada 5. Bagaimana kalau 11? Ya, berarti yang satunya 5, yang benernya ada 5, yang salahnya ada 6. Itu boleh. Jadi tidak terlalu jomplang. Ketika itu jumlah soalnya genap, maka cukup bagi dua saja. Kalau misalnya soalnya ada 12, yang 6 benar, yang 6 salah. Tapi kalau soalnya ada 13, berarti yang 7 benar, yang 6 salah. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang keempat, urutan soal yang jawabannya benar dan jawabannya salah hendaklah dibuat ajeg, ya. Jangan ajeg maksud saya, jangan ajeg. Buatlah berselang-seling dan acak sehingga mencegah peserta atau testi membuat spekulasi. Oh, sudah B pasti S, sudah S pasti B lagi atau misalnya BB SS, BB SS gitu dan seterusnya. Jadi jangan membuat kunci jawaban yang berpola ya, sebaiknya dibuat acak. Contoh yang jelek, misalnya seperti ini ya, BS, ini kunci jawaban ya, BS, 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 oh berarti sudah B pasti S, sudah S pasti B, begitu. Jadi hindari membuat kunci jawaban yang seperti ini. Atau sebalik atau selain itu juga misalnya berpola lainnya, misalnya benar benar, salah salah, benar benar, salah salah gitu ya. Nah, jadi hindari sekali lagi ya, hindari jawaban ya atau kunci jawaban yang berpola agar jangan sampai siswa menebak dan ternyata dia benar. Gitu. Jadi jangan sampai banyak tebakan-tebakan sehingga dia benarnya itu bukan karena kemampuan berpikirnya, tetapi benar itu karena menebaknya. Dengan semakin berpola, maka semakin mudah untuk ditebak jawabannya. Jadi kuncinya nomor 4 adalah jangan buat pola jawaban yang ada polanya, ya, tapi dibuat lebih acak gitu ya.
lebih acak. Contoh yang baik misalnya B, SS, terus B-nya ada 3 kali lagi, kemudian ada SS, kemudian B, S, B. Nah itu kan nggak berpola ini contohnya. Atau seperti ini S, B, B, S, B, 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 S, S, B. Nah jadi tidak berpola, acak gitu ya, benar salahnya. Oke, nah itu untuk tipe soal benar dan salah. Selain itu, yang kelima, butir soal yang jawabannya benar sebaiknya mempunyai corak yang apa namanya tidak berbeda ya dengan yang salah. Jadi jangan yang benar tuh kalau kalimatnya lebih panjang itu pasti benar. Kalau kalimatnya pendek itu pasti salah atau sebaliknya. Jadi soal yang benar tidak mempunyai corak khusus. Jadi idealnya untuk soal benar dan salah pernyataannya itu panjangnya, panjang kalimatnya itu eh, sama. Ataupun kalaupun nggak sama, tidak terlalu mencolok perbedaannya antara satu pernyataan dengan pernyataan berikutnya. Gitu. Nah, misalnya soal yang jawabannya B, kalimatnya dibuat lebih panjang. Nah, ini contohnya. Kemudian sementara soal yang jawabannya S, sebaliknya. Kemudian hindari pernyataan yang susunan kalimatnya persis seperti dimuat dalam buku. Nah, ini kebiasaan kalau kita masih belajar membuat soal, ya, copy paste yang ada dalam buku gitu. Yang benar itu apa adanya di buku, ya. Kemudian yang salah itu tinggal dikatakan, tinggal ditambahkan kata tidak gitu atau apa kalimat apa kata tertentu diganti dengan antonimnya gitu. Misalnya menyebabkan kenaikan tekanan darah, jadi ganti menyebabkan penurunan tekanan darah misalnya gitu. Jadi hanya diganti kata penaikan dengan kata penurunan saja. Jadi sekali lagi ya, kalau kita bikin tes, bikin soal itu hindari susunan kalimat soal, kalimat pernyataan yang sama persis dengan yang ada di buku. Copy paste itu hindari ya atau yang di materi pelajarannya hindari yang jadi guru harus kreatif dengan membuat kalimat yang bentuknya lain sehingga siswa itu tidak hanya sekedar menghafal teks dalam bacaan tetapi siswa juga diminta untuk memahami pesan yang tersirat dari teks tersebut gitu. Kemudian yang ketujuh, hindari sejauh mungkin adanya butir soal yang jawabannya bersifat relatif. Ya. Jadi ketika kita membuat soal benar dan salah, jangan sampai jawabannya mau benar mau salah juga bisa gitu. Tergantung kepada perspektif. Nah, hindari membuat soal seperti itu. Maka tes benar salah biasanya digunakan untuk soal-soal yang sifatnya sudah pasti. Ya, sudah pasti atau bisa tentang apapun yang sifatnya sudah jawabannya benar ya pasti benar, salah yang sudah pasti salah gitu. Tidak multi prestasi, multi interpretasi. Berikutnya, tipe soal yang kedua adalah soal menjodohkan atau matching ya. Nah, tipe tes objektif bentuk matching disebut juga tadi menjodohkan, itu tipe tes dengan diminta responden atau testi itu untuk mencari pasangannya, ya, atau tes untuk menyesuaikan, tes mencocokkan, atau tes memperbandingkan. Nah, ciri-ciri tes menjodohkan atau tes matching yang baik adalah tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri pernyataan, ya, jadi bentuknya lebih ke pernyataan dan satu seri jawaban. Kemudian tugas testi adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang telah tersedia sehingga sesuai atau cocok atau merupakan pasangan atau jodoh dari pernyataannya atau pertanyaannya. Contohnya seperti ini. Nah, kemampuan memadukan bagian-bagian secara logis sehingga menjadi pola struktur dari satu kesatuan yang utuh. Nah, itu apa? Apakah itu evaluasi, ini tipe ya, apakah sintesis, ya, apakah aplikasi, apakah analisis, apakah pemahaman, ataukah pengetahuan. Ini tentang taksonomi Bloom, gitu ya, taksonomi Bloom yang versi yang lama. Jadi, ini ada contoh 4 soal.
Nah, nanti sebelah kanan itu ada kunci jawabannya. Tinggal menjodohkan saja. Nomor satu jawabannya apa, yang mana, nomor dua yang mana, dan seterusnya. Oke, itu contoh soalnya. Kemudian, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat soal menjodohkan? Ya, yang pertama, butir item dalam tes ini jumlahnya tidak kurang dari 10 dan tidak lebih dari 15. Nah, menurut versi yang lain, ada yang bilang tidak lebih dari 10 ya. Jadi kita kalau aman berdasarkan referensi yang ada ya cukup 10 saja untuk tipikal soal menjodohkan ini. Yang kedua, pada tiap kelompok item hendaknya ditambahkan sekitar 20% kemungkinan jawabannya. Jadi, atau kalau menurut Rikunto, alternatif jawabannya 1,5 kali. Ya. Jadi kalau misalnya soalnya 10 ya, maka kunci jawabannya atau pilihan jawabannya harus ya minimal 11 gitu. Ya, kalau menurut Ari Kunto soalnya 10, alternatif jawabannya 1,5 ya kali berarti 15 gitu ya. Nah, daftar yang berada di sebelah kiri hendaknya dibuat lebih panjang ketimbang daftar yang di sebelah kanan. Oke, tadi contohkan ya, saya contohkan di sebelah kiri, saya ulangi ke sini. Nah, ini kalimat-kalimat yang di sini, nah, ini kan panjang-panjang tuh kan? Nah, ini panjang-panjang gitu. Jadi untuk soal menjodohkan, yang di sebelah kiri itu kalimatnya panjang-panjang. Yang di kanan, nah ini pasangannya, ya, itu kalimatnya pendek-pendek. Jangan kebalik, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, yang keempat, hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga kelompok soal maupun kelompok jawabannya berada pada satu halaman kertas yang sama. Jadi jangan pindah halaman. Jadi kalau soalnya ada 10, 10, 10-nya harus ada di lembaran yang sama. Jangan lembaran yang berbeda. Ya. Hindari si anak itu atau peserta tes itu bolak-balik ya untuk melihat kalimat-kalimat dan jodohnya atau pasangan jawabannya. Oke, usahakan agar petunjuk tentang cara mengerjakan soal dibuat seringkas dan setegas mungkin. Misalnya, apakah memberikan tanda panah gitu, atau misalnya yang satu jawabannya A, yang dua jawabannya D, itu ada tempatnya gitu ya untuk menempatkan jodohnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya, antara item yang tergabung dalam satu seri matching test harus merupakan pengertian-pengertian yang homogen. Jadi pernyataannya itu harus homogen. Tadi saya contohkan yang sebelah kiri itu adalah penjelasan dari taksonomi Bloom. Yang sebelah kanan itu adalah level kognitifnya. Gitu. Misalnya di situ ada pengetahuan ya atau pemahaman. Pemahaman itu apa sih gitu? Kemampuan menjelaskan, membedakan, bla 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 bla. Nah itu penjelasannya. Bisa seperti itu ya. Nah, jadi eh, seperangkat pernyataannya itu harusnya sifatnya homogen. Kalau kalau kita bicara tadi saya contohkan tentang taksonomi belum, maka yang kiri itu deskripsinya, yang kanan itu istilah levelnya. Nah, kalau misalnya contoh yang lain, misalnya sebelah kiri itu bisa kita bicara tentang perpindahan penduduk gitu. Yang di sebelah kiri itu adalah pernyataannya, yang sebelah kanan itu adalah istilahnya. Misalnya perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu satu ini. Kemudian perpindahan penduduk dari kota ke desa, perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lain, dan seterusnya. Nanti sebelah kanannya itu diganti apa namanya jodohnya itu misalnya eh, apa urbanisasi, kemudian transmigrasi, kemudian apa imigrasi atau migrasi gitu. Jadi homogen gitu ya. Nah, tipe tes berikutnya adalah ada namanya fill in ya. Fill in itu adalah tes bentuk isian. Biasanya berbentuk cerita atau karangan dan testi diminta untuk mengisi pada bagian-bagian yang dikosongkan.
Misalnya seperti ini saya contohkan ya. Nah, ini tentang proses makanan ya. Makanan masuk melalui mulut ya. Di mulut makanan dikunyah dan dicampur dengan TGT ya, yang kemudian yang mengandung apa gitu, enzim, misalnya enzim amilase misalnya gitu ya, berguna untuk menghancurkan apa gitu. Kemudian ditelan melalui titik masuk ke titik. Nah, di sini dicampur lagi dengan titik dan seterusnya. Nah, ini ada sebuah rangkaian proses pencernaan makanan ya, dari mulut sampai ke proses berikutnya di dalam tubuh. Nah, peserta didik diminta untuk mengisi ini. Oke. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jawaban yang diisikan ditulis pada lembar atau tempat yang terpisah, gitu. Bisa di tempat tertentu di bagian tadi atau di tempat yang terpisah. Kemudian yang kedua, tadi kan ada nomornya ya, nomor satu, 2, 3. Nah, berarti nomor satu apa, nomor dua apa, dan seterusnya. Ungkapan cerita yang dijadikan bahan tes hendaknya disusun secara ringkas, padat demi menghemat kertas dan waktu penyusunannya. Kemudian berikutnya butir item yang diajukan tidak hanya menggunakan tidak hanya mengungkapkan pengetahuan, tetapi juga taraf kompetensi yang lebih dalam tentang apa gitu ya, tentang sebuah proses atau mendeskripsikan atau membedakan gitu dan seterusnya. Penyajian soal yang dituangkan dalam bentuk gambar, peta dan sebagainya sehingga kalimat cerita dapat dipersingkat. Jadi untuk soal-soal fit in bisa juga soalnya dalam bentuk gambar, misalnya peta buta gitu. Dikasih titik-titik aja, ada gambar misalnya peta Indonesia, tapi nggak ada tulisannya. Siswa di bagian peta itu dikasih angka gitu. Nanti angka satu itu pulau mana, angka satu itu pulau mana, mereka siswa diminta untuk mengisi. Atau misalnya gambar tentang, kalau Anda mahasiswa perhotelan misalnya, gambar ruangan kamar hotel. Nah, di situ kan pasti ada alat-alatnya kan. Nah, ada alat atau misalnya ada fasilitas hotel apa saja, dikasih nomor gitu. Nah, nomor itu satu itu apa, dua itu apa, dan seterusnya. Itu fill in. Ya. Berikutnya, tes melengkapi ya atau completion test ya. Nah, oke, berikutnya adalah tipe soal melengkapi ya. Tes seperti ini adalah disebut juga dengan apa, tes completion ya, atau melengkapi atau menyempurnakan. Nah, cirinya adalah tes ini terdiri dari susunan kalimat yang bagian-bagiannya sudah dihilangkan atau sudah dihapus gitu ya. Kemudian bagian-bagian yang dihilangkan itu diganti dengan titik-titik ya. Titik-titik itu harus diisi dan dilengkapi oleh peserta didik atau testi untuk disempurnakan. Nah, contohnya seperti ini ya. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit titik-titik ya. Kemudian organisasi Budi Utomo didirikan pada tahun titik-titik. Nah, apa bedanya soal ini dengan soal esai? Ya, kalau esai itu panjang-panjang jawabannya. Kalau ini jawabannya singkat, ya. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan penyakit apa? Misalnya penyakit beri-beri, gitu ya. Budi Utomo didirikan pada tahun berapa? Gitu. Ya, misalnya 1908, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah singkat-singkat. Kentang menyimpan cadangan makanan pada bagian apa? Nah, air mendidih pada suhu titik derajat Celcius. Ya, kemudian bulan Februari pada tahun kabisat terdiri dari titik hari. Nah, jadi peserta didik hanya diminta untuk mengisi bagian-bagian yang dikosongkan tadi, dan itu jawabannya bukan 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 teks yang panjang ya, bukan teks yang panjang, dan jawabannya sudah pasti. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, aturlah sedemikian rupa sehingga titik-titik terletak pada bagian akhir atau mendekati bagian akhir dari pertanyaan, bukan di bagian depan. Sekali lagi ya, bukan di bagian depan. Yang kedua, soal hanya mengandung satu atau paling banyak dua bagian yang titik-titik saja. Jadi beda dengan fill in. Kalau fill in itu kan satu kalimat tadi ya, atau satu gambar yang banyak yang harus diisi. Tapi kalau soal completion atau melengkapi itu hanya ada satu atau maksimal dua ya bagian titik-titik dalam satu kalimat tersebut. Nah, berikutnya kita masuk ke soal pilihan ganda atau multiple choice.